Pertanyaan saya, kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa ajaran di Alkitab ya, mengasihi ya, mendoakan musuh itu ada tadi ya di Lukas tadi. Pertanyaan saya ya, apakah di dalam Islam ada ajaran mendoakan musuhmu, mengasihi musuhmu? Sementara di QS Muhammad ayat 35, ini kita lihat ya, jangan pernah berdamai dengan musuh. Bagaimana mau mengasihi? Ajaran Allah tuh jangan pernah berdamai. Kalau kita tadi doakanlah yang menganiaya kamu, itulah hebatnya ajaran Alkitab. Ini kalau ajaran Islam ini, QS Muhammad ini, betul? Nih, jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Apakah ini yang disebut ajaran toleransi kepada sesama manusia? Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, saya selalu menyapa, selalu sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabatku, di dalam video ini sesuatu hal yang menarik saya mencoba membagikan untuk kita semua, untuk kita bisa memperhatikan secara saksama sehubungan dengan toleransi dan intoleransi yang ada di Indonesia ini. Kenapa ini penting sekali kita pahami sesuai dengan ajaran daripada Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-44 berkata, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Terhadap sesuatu yang kita alami selama bertahun-tahun, ada banyak hal-hal yang terjadi, penutupan gereja, bahkan menzolimi orang-orang Kristen, dan hal ini apakah pengaruh terhadap sebuah ajaran yang mengatakan bahwa janganlah kamu berdamai? Apakah ini yang disebut dengan toleransi? Dan ini penting sekali untuk kita bisa melihat secara bersama-sama bagaimana seorang apologi Kristen, Asia Princess, mencoba menyadarkan saudara-saudara kita non-Kristen supaya mereka bisa menemukan kebenaran yang sejati. Ajaran kasih itu adalah mengasihi musuh, termasuk orang yang membenci. Itu adalah ajaran kasih Kristus. Tetapi beda dengan ajaran ini, yang dimana kalau ada orang yang keluar dari agama sebelumnya, justru dibantai, dihalalkan darahnya, bahkan tidak mau untuk berdamai. Apakah ini disebut dengan toleransi? Nah, bagaimana kita bisa memahami kebenaran ini? Tentunya semuanya kita terus merendahkan diri untuk belajar dan menemukan kebenaran yang sejati. Kasih itu mempersatu. Kasih itu akan selalu mau mengampuni, sama seperti Tuhan Yesus, di mana Dia mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang benar. Dengan demikian, dengan menghidupi ajaran-ajaran ini, maka toleransi itu akan semakin tinggi kodratnya. Nah, untuk selebihnya kita akan melihat bagaimana perdebatan edukasi yang diberikan oleh seorang Asia Princess. Untuk selebihnya kita akan melihat video berikut ini. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Tuhan berkati saudara sekalian. Shalom. Trump kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oke, ya, jelas. Makanya saya di awal bilang, sebentar, jangan disangka dulu ya. LGBT itu, sebentar, tahan dulu ya. LGBT itu pasangan sejenis, oke? Dan saya tanya, LGBT pasangan jenis, kalau suami istri pasangan lawan jenis, betul? Yang benar lawan jenis atau sejenis? Kan di situ. Kita pasti merujuk ke yang berlawanan jenis. Ya, yang ayatnya Nah, pertanyaannya
Oke Yang kamu ya. ucapkan itu Menurut gimana? kamu, ini loh, ini kamu bantah dengan dalil. Ini ajaran Allahmu. Sekarang saya tanya, ini dalil? Kamu kira ini gorengan? Yang mana Hah? hubungan sejenis itu, Ini Mbak? dalil apa gorengan ini? Dalil, tapi yang kamu ucapkan itu gimana? Sekarang saya tanya, disuruh sebentar, disuruh cari pasangan sejenis. Menurut kamu, udah cowok. pasangan sejenis itu apa? Hah? Yang Pasangan mana dari jenismu itu, bacanya, Mbak? itu loh. Yang mana perpasang-pasangan sejenis atau nikah? Makanya kamu baca. Kita tunjukin garis ini, garis ini. Loh, Ini kamu pasangan- baca, pasangan makanya kamu tuh baca, jangan sejenis baca. Makanya mana itu tunjuk? Silakan baca itu. Ini Baca. pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Itu baca itu. Dari jenismu sendiri. Nah, terus menurut kamu jenis itu apa? Baca dulu. Kamu yang baca, jangan saya. Kamu baca. Ya. Nah, sekarang makanya kan saya tanya, apakah di dalam Islam itu LGBT itu ditolak atau diterima? Nah, ini satu dalil dari Allah. Kita lihat, ya. Sekarang saya tanya, LGBT diterima atau ditolak dalam Islam? Oke, dalam negara Islam tidak ada yang melegalkan. Cuma negara Kristen, pendeta-pendeta. Loh, ini loh Quranmu di mana? Dalilnya di mana? Sekarang kamu kita ikuti. Dalilnya di mana dalam Alkitab? Tadi kamu membawa kitab tadi perjanjian lama. Mana? Sebentar. Perjanjian Gini. lama tadi menjelek-jelekan Islam. Tentang Ini loh di dalam Kristen mana? Di dalam Kristen, di Alkitab mana? Kalau melegalkan mana? sama Mana? tadi Bang ini tadi Mana? tentang perjanjian lama itu. Kamu tadi Enggak, yang melegalkan di mana? Itu perjanjian baru. mengutus Saya iblis. bukakan. Nah, aku mau menanggapi Saya tentang mengutus bukakan di iblis. dalam- Jangan lari. Waduh, ini hostnya ini juga. Ini hostnya siapa sih? Ya, aku mau menanggapi semuanya. Host. Pak. Iya. Kalau dia menanggapi ya tidak pakai dalil, ya Anda juga harus tahu dong. Jelaskan. Iya, Saya iya, tidak gimana sih? membuka Ini- dalil saya di sini. Dia Bang nyerocos, Anda Haji. biarin aja. Kamu tidak bisa podcast. Makanya Gimana Bang sih? Haji, Bang Haji, tadi kan saya sudah bilang ya Bang Haji ya. Saya nunjukin dalil Quran, dibantahnya pakai dalil, terus mengkonter. Iya. Misalkan kalau di Kristen melegalkan LGBT, kamu bawakan. Oh, Kristen tadi kan congormu bilang tuh. Oh, di Kristen itu mengajar. Tunjukkan di Alkitab mana yang melegalkan LGBT, itu loh. Bang Haji, Nah, maka aku Bang baca. Haji, Nah, oke, Bang aku jawab, ya. Haji, Bang Haji, Aku jawab. monitor Bang Haji. Ya, Bang Haji kan Kualitas dari kayak awal gini. saya berkali-kali bilang, dari tadi saya berkali-kali bilang kalau ingin membantah bawa dalil. Kalau Abang belum bisa open cam, minimal Abang dalam Tunjukkan narasi dalilnya Abang dibukakan di referensinya sini. dari mana? Itu loh. Iya, referensinya biar nanti dibantu dibuka di sini. Kamu ngomong gitu loh. Kristen yang melegalkan, di mana Kristen melegalkan? Iya. Tunjukkan dalilnya supaya orang di Di bawah sini itu sangat jelas tahu. loh. Boleh aku bacakan dalil ya, Pak? Boleh, Silakan. Bang? Oke. Nih, Efesus 2 ayat 15. Oke, tolong dibukakan. Di situ Iya. tertulis nggak? Aku- Dilegalkan nggak LGBT itu? Aku tidak bisa ini apa tapi aku membaca. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan Ini kok segala nggak nyambung sih? Ini ngomong LGBT kok. Ini narasumber opo ini kok di sini? Kau tanya ayat 14 ini apa tentang apa ini? Ini kelas curut kok dinaikkan ke sini. Ya, di-mute dulu, tolong. Makanya dalil itu membatalkan hukum. Bang Haji, dengar. Abang membantah itu nggak ada narasi di situ. Kristen membolehkan lagi bete itu nggak ada sama sekali. Dan yang kedua, bentar Bang Haji, ya ampun. Itu Bang yang Haji, Bang Haji, aduh orang mau ngomong. Bang Haji dengar dulu, ya. Yang kedua, di sini nggak ada narasumber. Di sini semua peserta dialektika, tidak ada narasumber. Kalau narasumber itu artinya kalian dimintai informasi atau sedang diwawancarai gitu loh. Ini nggak ada. Kalian berdialektika. Itu artinya kalian peserta dialektika di sini semua. Ini adalah sesi dialektika lintas iman atau lintas agama yang beretika beradab dan akademis. Dalil abang mana? Sisi akademisnya itu harus kita lihat, Bang. Dalil abang dari mana? Ya, Itu makanya Bang tadi Di sini di dalam perjanjian baru aja sudah jelas loh. Terus sebentar anak soleh, jangan terlalu ini biar dia mempertanggungjawabkan narasinya dia dengan dasar. Efesus 2 ayat 15 itu membatalkan semua hukum-hukum Taurat. Kedua, Ji, mohon maaf ya. Tahu gak kamu LGBT? Di negara-negara Eropa itu semuanya Tuh kan udah kayak kesetanan kan?
Saya belum selesai bicara. LGBT itu perkawinan sesama jenis ya. Rata-rata di dalam Indonesia kebanyakan dari mana? Dari kitab kalian, dari agama kalian. Yang mana? Enggak gini, Dokter Helena, kita harus bisa membuktikan narasi kita yang tertulis ini kan tentang pengajaran dan ajaran. Pertanyaannya, ajaran sebentar, LGTV itu diterima dalam Islam atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kalau tidak, saya akan membantah dengan dalil saya. Kalau kamu jawab tidak. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau saya tolak, tidak ada di dalam Alkitab atau ajaran Kristen itu melegalkan ajaran LGTV. Nah, kalau kamu memang punya dalilnya bahwa tertulis ada diperbolehkan LGTV dalam Alkitab, kamu tunjukkan. Makanya saya kan tadi tanya, apakah LGTV itu, ajaran LGTV diterima atau tidak dalam Islam? Kamu jawab. Gitu loh. Kalau tidak, saya akan membantah. Dalil pertama dalam Quran surat Ar-Rum 21, ya. Dalil kedua juga saya masih punya. Ya, Nah, tadi makanya kan saya sudah tanya. ditampilkan. Yang mana memperbolehkan? Makanya tadi di Efesus tadi kukatakan. Enggak, saya itu tanya. membantah dalil LGTV itu diperbolehkan nggak dalam Islam? Makanya di dalam Aku sering ngemit kamu ya. Kamu paham? LGTV itu diperbolehkan nggak sih dalam Nah. Islam? aku buktikan makan B2 itu tidak boleh di perjanjian Ya lama. ampun. Ini mah udah jaka Ya, orang sembung, stres gini kok udah jaka bisa sembung ingkar ayam awas. penyet ini mah Bang Supaji, itu namanya jaka sembung ayam penyet. Efesus 2 tadi itu memperbolehkan termasuk LGBT langsung makan babi. Aduh. itu terbukti. Efesus 2 tadi itu diimani kalian. Sorry ya, maaf ya host. Kalau kata sudah Yesus kalau nggak tidak waras boleh. gini saya nggak mau ikut-ikut ya. Nanti Ya, kalau ini saya tanggepin jadi nggak ini Bang, waras. paten versi awal ini, paten versi awal. Aceh, sebentar. Aceh, kamu tahu nggak? Menghapuskan. Bentar, ya. Kamu tahu nggak perkawinan sejenis apa? Tahu nggak artinya? Kamu dari bilang wafat dalam bahasa Arab itu wafat itu mat. Wafat itu di mana-mana, meninggal, umur telah selesai atau kita kembali kepada Sang Pencipta. Itu namanya wafat. Mau kamus Arab pun saya udah ngecek di kamus Arab barusan, itu wafat juga sama meninggal. Tampilkan kamusnya, jangan langsung. Saya tadi sudah ngecek ya. Wah, itu kamu lihat tapping saya di bawah. Bukannya Wafat saya dalam tampilkan kamusnya. Saya udah Itu tapping di bawah. Bentar, saya udah tapping di bawah. Wafat itu dalam kamus Arab mat artinya meninggal atau metong. Bukan. Gak usah ditampilkan Bu Dokter, karena dia juga nggak pernah menampilkan data, dia juga Nah, enak saya aja. tidak bisa Aku berikan. nggak akan nampilan bang. Masa Aku kita nggak- terus yang menampilkan Aku nggak akan data? nampilin data Ya, di coba sini. lihat. Ini mah Rawedeng versi awal sebelum sebelum sering ikut Ya. debat nih, Rawedeng begini nih versi awal. nih. Aku nggak nampilin data. Itu ya. Bilang sama aja. Dari LGTV ke babi. Bentar teman-teman, biar kita saya selaku host membereskan ini dulu. Saya dulu tanya ke Bang Haji. Bang Haji, monitor Bang. Bang Haji monitor Bang. Iya, oke. Ketika saya membaca koran Bang, ketika saya membaca surat kabar, diberitahukan bahwa contoh kita bilang Jakurdut sudah wafat. Apa artinya itu Bang? Itu bahasa Indonesia, Bang. Ya. Apa artinya? Iya, pertanyaan saya dari artinya bahasa- Bang. Artinya Bang. Wafat itu bahasanya kalau wafat dalam Al-Qur'an itu bahasa Arab. Artinya Bang. Wafat Artinya. dalam bahasa Indonesia itu mungkin diartikan meninggalnya pembesar-pembesar. Tetapi yang dibahas ini bahasa Al-Qur'an, Bang. Pembesar apa Bang? Yang Wafat. dibahas ini bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa Indonesia. Bentar teman-teman, jangan dulu ikut. Sabar. Ya, makanya sebagai Saya host- bilang Bang host, tadi Bang, saya kamu baca di surat sebagai host bisa kabar. tampilkan kamus bahasa Arab. Ada. Bang, Kalau saya baca di surat kabar. Nih, ada kalau saya naik di akun satunya Supriyadi, terima ya. Saya tampilkan. Oke, ya. silakan. Bagus, mantap ya. Kita tunggu nih ya, kosongin satu kursi ya, moderator ya. Oke Bang, silakan Bang. Abang naik dengan akun yang satu lagi. Ya gitu, biar nggak ini. Jangan ini lagi, Bang Host. Ini Jangan bentar dinaikkan teman-teman. Percaya deh. Bentar lagi nih musiknya keluar nih. Muter. Helikopter serius muter gitu pasti. Ya. Kita tunggu ya Bang Supriyadi. Bang Supriyadi ya, kalau sudah ganti akun silakan naik ya. Bang Supriyadi. Oke. Jangan jadi jaka sembung ayam penyet. Lagi bahas LGTV makan babi.
Ya, buat teman-teman yang di bawah yuk, bantu tap layar, posting ulang, share, favorite, dan boleh dong gift-giftnya biar ini makin kuat dan makin berkembang. Iya dong, apa hilang TikToknya satu tinggi-tinggi. hilang satu Ya, gimana, rawedeng, Bang? tumbuh 1000 rawedeng, Duh, pusing. Tapi ini sebelum ada yang naik nggak apa-apa ya, kita intermiso gitu. Boleh Kak, tapi intermezzonya nggak usah dulu ngebahas keyakinan lain biar ada yang mau naik gitu loh Kak. Oh ya wes. Iya. Ya wes, aku nggak itulah. Aku nunggu yang agak ya paling nggak agak bisa nyambung dulu lah. Lawang udah nyambung bahasa apa kok larinya kemana? Aku langsung enak Ini ngomong fokus banget. penyet-penyet tapi jangan pakai endok ya. Aduh. Ayo Bang Supriyadi kalau sudah di bawah request naik ya. Saya lihat dari bawah, lihat ke bawah tuh nggak ada, belum ada nama Abang nih. Belum ada. Bang Supriyadi, silakan Bang Supriyadi naik. Alah, dia mah kalau gentayangan tiap hari di Komal Kristen ya modelnya begitu. Lagi Bang diambil Supriyadi. dulu host, akunnya diambil dulu host. Akun lagi diambil dulu. Oh iya. Kan tadi katanya kalau ganti akun kan cuma sebentar Bang. Ya, Ya, kalau Cuma sebentar itu. dulu. Jadi akunnya itu lagi di masa jiwa. mungkin dia kalau akun dia harus di starter dulu, di starter. Tapi teman-teman serius ya, serius. Bang Supriyadi ini salah satu orang yang punya nyali untuk naik ke room yang lebih room Superboy. Dengan akun nama Supriyadi itu dia berani loh naik. Kenapa? Banyak yang mengklaim diri mereka tuh lebih hebat dari Bang Supriyadi itu, tapi nggak berani naik di situ. Nah, Bang Supriyadi ini nekat yang nyata loh, berani naik ya. Itu kita kasih plus juga. Kebanyakan memang yang bodrek memang nekat. Nah, ini agak lumayan nih Bang Maufur Rahman ya, agak lumayan nih. Ya, teman-teman. Sebentar ya. Ini ada Bang Mahfur Rahman. Selamat malam Bang Mahfur Rahman. Selamat malam semuanya. Iya. Bang Mahfur Rahman ini kalau di room ini, di sesi ini, salah satu teman muslim yang memiliki adab dan etika yang bagus ya, catatannya. Walaupun pernah kalah dengan Bang Suga, tapi kalahnya itu terhormat sekali, berani mengakui kekalahan. Jadi secara adab dan etika bagus Bang Mahfur Rahman ini. Bang Mahfur Rahman, tema atau mosi pada hari ini adalah apakah agama dan kitab suci yang Anda imani membawa Anda pada kebahagiaan dan membawa persatuan bagi seluruh umat manusia. Nah, saya meminta dulu Bang Mahfur Rahman untuk mempresentasikan dulu tema atau mosi menurut keyakinan Abang. Nanti setelah itu, Abang boleh seperti biasa Bang, Abang boleh tanya jawab dengan teman-teman Kristen di sini. Teman-teman lintas iman di sini, Abang boleh bertanya tentang kekristenan, maksudnya tentang pernyataan teman-teman Kristen, boleh tanya tentang kekristenan, dan teman-teman Kristen juga boleh tanya sesuai dengan narasi Bang Mahfur Rahman terkait tema atau mosi ini. Gitu dia Bang Mahfur Rahman. Oke, waktu 5 menit oke, kita Bang. berikan kepada Bang Mahfur Rahman ya. Silakan Bang Mahfur Rahman, presentasikan dulu. Oke, terima kasih buat Bang Timothy. Kalau kita melihat fakta ya, ini fakta loh. Dan nggak bisa orang ada yang menolak bahwa nggak ada apapun yang bisa membuat seseorang itu bahagia di dunia ini. Termasuk kitab suci. Nggak ada, itu fakta loh. Entah itu dari Kristen atau Islam. Ya faktanya betapa banyak ya kan tokoh-tokoh agama itu melakukan hal-hal tak senonoh. Itu saya nggak berbicara agama Kristen saja. Di berbagai agama itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itu bukti bahwasanya agama di dunia ini nggak membawa kebahagiaan. Dalam artian di sini bukan sepenuhnya bahagia. Dalam artian di sini nggak ada kesusahan di dunia ini karena kita beragama. Itu fakta yang nggak bisa ditolak. Karena dunia ini ya kan, apa ukuran kebahagiaan? Harta,
betapa banyak orang punya harta nggak bahagia. Agama, betapa banyak juga para tokoh agama nggak bahagia juga. Ini fakta loh, jangan dikoreksi lagi. Sudah fakta ini. Jadi kesimpulannya, apapun di dunia ini, entah itu kitab suci atau hal di luar agama, itu tidak bisa membawa kebahagiaan sepenuhnya. Kalau kita berbicara agama, kita akan berbicara kebahagiaan sesudah kematian. Itu. Jadi kita ini kebahagiaannya nanti sesudah kematian menurut keyakinan masing-masing. Halo. Itu akun Supriyadi adikku satu itu tolong dibuka bang, itu blokirnya bang. Hah? Nggak ada yang blokir abang loh, serius. Itu tuh blokir bang, nggak bisa. Coba saya cek dulu bentar bang, saya cek dulu. Nggak ada yang blokir loh, bentar. Ini Ya, Bang Mafur Rahman sudah presentasi loh bang. Diblokir. Iya. Oke. Bentar bang Haji, bentar. Priyadi. Silakan lanjut Bang Mafur Rahman, silakan lanjut. Iya bentar Bang Haji, silakan lanjut Bang Mafur Rahman presentasinya, silakan. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, ya keselamatan di akhirat juga sesudah kematian. Nggak ada agama itu membawa keselamatan di dunia ini. Betapa banyak orang-orang yang kena persekusi karena sebuah agama. Nggak selamat kan? Pembacokan karena sebuah agama. Seperti yang terjadi di mana itu? Perang agama antar Islam dan Kristen. Apakah selamat? Ya nggak selamat. Itu fakta. Jadi kalau kita berbicara hal-hal positif, ya kan, yang seutuhnya ya, maka kalau kita berbicara agama itu merujuk kepada hal-hal yang sesudah kematian, yang diyakini oleh masing-masing agama. Ya itu saja konsepnya di dalam agama. Kalau berbicara di dunia ini membawa kebahagiaan, keselamatan, faktanya itu justru berbalik dengan fakta. Faktanya di dunia ini nggak seperti itu. Jadi kalau kita berbicara keselamatan, kebahagiaan, ya yang kita bicarakan sesudah kematian. Gitu bang, menurut saya. Cukup, saya kira cukup lah. Oke, baik. Tapi kalau dari sisi membawa persatuan bagi seluruh umat manusia, juga bagaimana bang? Apakah agama dan kitab suci abang membawa persatuan bagi seluruh umat manusia? Kalau dijadikan alat, iya bisa. Kalau Tapi dijadikan alat bisa ya. Apakah Dasarnya? itu mumpuni? Ya enggak juga. Oh. Oke, berarti abang kalau misalnya nanti ada teman-teman Kristen yang mempertanyakan dalilnya tentang mempersatukan seluruh umat manusia, berarti abang siap ya untuk menunjukkan ya, gitu ya bang ya? Siap sangat. Oke, baik. Nah gitu, itu mantap. Bang Aji sudah dibuka ya, itu yang memblokir ternyata salah satu moderator di room ini ya bang ya. Silakan Bang Aji ganti akunnya bang. Ya, Bang Aji, Supriyadi ya. silakan. Iya. Ya silakan bang. Iya. Oke. Iya, memang akun gue itu sudah banyak. Iya, bukan saya yang blokir ya bang ya, bukan saya, salah satu moderator di sini ya bang ya. Itu bang, diblokir. Iya, silakan. Oke. Jadi teman-teman kita sambil nunggu ya Bang Supriyadi biar agak lebih seru. Nah, Bang Mafur Rahman ini fair ya teman-teman ya. Tadi sudah menyatakan bahwa agama dan kitab suci Bang Mafur Rahman itu tidak membawa pada kebahagiaan. Jadi ya kalau kalian mau bertanya ke situ di dunia. Ya di dunia ya. Ya, Ada jadi kalau kalian mau bertanya ke situ nanti nggak ada gunanya lagi karena sudah diakui sama Bang Mafur Rahman. Tinggal kalian nanti bertanyalah soal persatuan karena tadi Bang Mafur Rahman menyatakan bahwa agama dan kitab suci beliau bisa atau mampu membawa persatuan bagi seluruh umat manusia. Gitu. Kalau jangan lagi tanya soal kebahagiaan. Karena di dunia tidak membawa kebahagiaan gitu ya, Bang Mafur Rahman ya. Ya. Iya, oke baik. Ya. Sudah. Gitu, Oke, udah teman-teman. bisa saya bertanya, host? Silakan Kak Aisyah Gas. Oke, selamat malam ya.
tentang untuk sesama nih, saya tertarik ini ya, saya kepingin tahu dengar langsung ya. Kalau kita ya, kalau di Kristen itu ya, seperti di Lukas 6:27 ya, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi ya, Lukas 6:27 dan 36, kalau ada yang bisa bantu teman-teman yang di atas ya. Ya, itu ajaran dan pengajaran ya, diteruntukkan bukan untuk intern Kristen saja, bukan diperuntukkan untuk intern yang percaya Yesus. Yesus sendiri bilang ya, mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu. Ya, siapa musuhmu? Yang dari intern, keluarga, orang lain agama itu. Ya, karena tidak ada spesifikasi musuh yang Kristen, nggak ada. Ya, dan dibilang apa di situ? Lukas 6:27 sampai 36 tuh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Loh, itu ya hebatnya ajaran Kristen. Ya, mintalah berkat kepada orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah ya bagi orang yang mencaci maki kamu. Jadi ayat ini luas ya, bukan untuk orang Kristen saja ya, untuk musuh-musuh semua, musuh yang lain agama. Misalkan saya lagi dibenci nih sama Mafrul Roman, saya harus mendoakan dia ya, itu ajaran Yesus. Nah pertanyaannya ya, apakah di dalam Islam ya ada ajaran ya toleransi kepada sesama, mengasihi kepada sesama manusia, bukan sesama Islam ya, karena ini luas. Nah ya, itu pertama pertanyaan saya, dan tolong jelaskan sesuai yang saya dapatkan ajaran dulu, karena saya dulu dari sana ya. Ya, justru yang saya baca ya di dalam ya surat Muhammad ayat 35 ya, kalau tidak salah ya, nggak boleh berdamai ya. Kau yang bertanya, kau yang menjawab. Ini nggak ada aturan ini. Nah, ini saya sub Aji tadi. Ini apa sih, kayak nggak punya aturan gitu loh ya. Sekali lagi ya, buat yang kalau masih ada teman Islam ya, pertanyaan saya, kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa ajaran di Alkitab ya, mengasihi ya, mendoakan musuh, itu ada tadi ya di Lukas tadi. Pertanyaan saya ya, apakah di dalam Islam ada ajaran mendoakan musuhmu, mengasihi musuhmu? Sementara di QS Muhammad ayat 35, ini kita lihat ya, jangan pernah berdamai dengan musuh. Bagaimana mau mengasihi? Ajaran Allah tuh jangan pernah berdamai. Kalau kita tadi doakanlah yang menganiaya kamu, itulah hebatnya ajaran Alkitab. Ini kalau ajaran Islam ini, QS Muhammad ini, betul? Nih, jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Apakah ini yang disebut ajaran toleransi kepada sesama manusia? Ya, sekali lagi. Ada contoh lagi, bagaimana dengan ya surat Al-Maidah 51? Jangan pernah mempunyai teman setia ya di luar Islam atau Yahudi dan Nasrani. Berarti kan situ kan sudah ada ajaran kebencian. Ya. Itu ajaran yang di dalam Quran, ajaran pengajaran Allah. Bagaimana pengajaran Rasul? Ya. Jangan pernah memberi salam terlebih dahulu kepada non-Islam. Jika ini sudah bisa diteruskan, ya. Sudah tangkap poinnya. Saya peringatkan dia untuk mute dulu. Sudah saya peringatkan dia untuk mute dulu. Ya. Pertanyaan pertama ya, apakah di dalam Islam ya diajarkan mengasihi sesama manusia? Dan tolong jelaskan ya ayat surat Muhammad ayat 35 tadi ya. Kalau memang ada ajaran toleransi kepada sesama manusia, kenapa tidak boleh berdamai dengan musuh? Ya, tolong itu dijelaskan. Oke, gini. Ini Mbak Isa, aku mau tampilkan kata tadi ya. Aduh.
Tapi gini, Silakan. sebelum saya menjawab, ya kan, ini saya ada pertanyaan. Sesudah saya Loh, bertanya, ya apa sih? akan saya jawab. Gini, Dokter R. 1 menit saya bicara, 1 menit ya. Supri, kamu kalau naik coba tertib ya. Kalau kamu diblokir berarti ada kesalahan fatal di diri kamu. Kalau udah diblokir sama para momot, di sini momotnya banyak ya. Oke, silakan. Gini, Pak Mau. Aisyah. Anda tadi berbicara tentang ayat kasih dan Anda mengatakan itu dinilai secara luas, ya kan? Atau secara umum dia kasih. Kalau kita kerucutkan kasih itu, ya kan? Apakah seumpama kan kita kerucutkan, ya kan? Musuh Belanda itu menyerang kita. Pengaplikasian kasih ini seperti apa? Saya tidak berbicara kita tentang perang. Entar Aisyah. Saya bagi berbicara diam. tentang bersosialisasi, ya, bukan bicara Ya, tentang makanya saya perang kerucutkan, kenegaraan. nanti Pertanyaan kau saya, jawab. pertanyaan saya, Maaf Gimana Roman, sih? pertanyaan saya tolong didengarkan. Nanti saya ya. jawab. Iya, langsung Sesudah dijawab. saya bertanya, nanti langsung saya dijawab. jawab, Apakah Aisyah. di dalam Kok bisa di dalam gantian Islam nggak? ada ajaran Bang kasih Maufur atau Ya tahu, tidak? Aisyah. Bang Maufur Ya. Rahman, gini Bang, kalau diskusi itu apple to apple. Bu Lah, Aisyah, yang Bu apple Aisyah, to apple Bu itu Aisyah siapa menjelaskan yang nggak tentang apple to apple? ajaran. Justru ini bagian saya sudah. enggak, Bu Aisyah menjelaskan tentang dalil. Anda jawab Kamu pakai juga harus pakai dalil, jangan dalil. nggak Ini nyambung, gimana sih? jangan ke Makanya bangsa-bangsa, makanya. jangan ke perilaku bangsa-bangsa. Repot nanti. Baru pakai dalil gimana Ya sih? sudah jawab aja. Itu baru Lah, itu. ntar kita kan ini dua arah. Iya, terus Kenapa dalilmu ketakutan mana, ditanya? Dul? Aduh, capek gue. Tapi jangan lari Bang, kalau dalil jawab pakai dalil, bukan pakai perilaku bangsa-bangsa, itu nggak nyambung. Lah nanti Kalau dalil aplikasi itu gini, di dalil saya. dan aplikasi bisa berbeda, tapi kita lagi bicara dalil ini. Gimana sih? Repot lah kalau diskusi macam ini. Ya, memang kamu di mana-mana dari berapa tahun ya gini terus kamu mau Roman. Nah, masalahnya kalian itu nggak ada Iya, pengaplikasian pertanyaan dalam saya, kasihnya. apa loh? Dalil Kalau Lukas tadi kan dikerucutkan, apakah kamu diajarin nggak Tanahnya mengasihi dibagi dan sama mendoakan Belanda. musuhmu? Sekarang saya Kan tanya, kasih juga itu. kamu diajarin nggak mendoakan musuhmu? Diajarin nggak? Kan itu dalilnya tadi saya sudah Itu nggak sampaikan di Lukas. Justru gini loh, justru menurut saya ya, kita pakai logika. Kalau dikerucutkan kan Anda nggak jawab tadi. Loh, Kalau kamu jawab dulu dikerucutkan, pertanyaan saya. Apakah di ajaranmu ada kok kamu mengerucut? Saya kan Kamu kok malah mau bertanya, menyimpulkan nanti saya Alkitab? akan jawab. Kan saya cakap seperti itu, tapi kok motong? Kalau Kamu kita jawab kerucutkan, saja, ya kan, kalau apakah kita ada? kerucutkan, pengaplikasian kasih itu Aduh, seperti apa? Maduro itu pengaplikasi yang jawab saja. Maufur Rahman, saya sudah bilang Loh, ini tadi, bukan dalil debat dan satu aplikasi arah, itu dua Aisyah. hal yang berbeda. Dalil jawab pakai dalil, bukan pakai Dalilmu itu ada aplikasi. enggak? Kalau Saya pakai itu- aplikasi nanti saya mau bilang bahwa genosida pertama itu dengerin. adalah Bani Usmani. Gimana sih? Ada otak. Loh, kamu yang nggak punya otak, kamu yang kok nggak nggak ada otak. Kamu nggak Di ngerti sini bagaimana edukasi kok kamu berdiskusi yang bawa comormu. baik. Di sini edukasi kok nggak ada otak. Yang nggak punya otak itu Kenapa kamu. gini Karena loh, saya dari kenapa? tadi Kok nunjukkan saja yang membacakan bertanya, dalil. Saya juga harus mengejar jawaban kamu. Loh iya sih, Baru kamu ini patahkan dua jawaban saya arah. itu dengan dalil. Kau punya otak nggak sih? Oh ada di dalam Islam diajarkan mendoakan musuh. Kan tadi kan saya bawakan Lukas tadi, doakanlah musuh yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya sebalikan, apakah di dalam Islam ada ajaran mengasihi dan mendoakan musuh? Ada Ya, terus enggak? didoakan terus diserahkan tanahnya. Yang nggak itu kepada tahu Belanda. tunjukkan dalilnya goblok. Kalau ada tunjukkan dalilnya. Justru, Gimana sih? Justru kasih itu ya Loh, kan. kamu jangan Masuk menjabarkan logika. Alkitab. Pertanyaan Lah, saya ini kamu kan jawab dua pakai arah. dalil. Gimana nih saya nggak ada otak dia loh. Tapi nggak mau ditanya. Bang Maufur Rahman, perilaku itu bisa salah, bisa benar. Tapi kita tidak sedang bicara perilaku, kita bicara tentang dalil. Kalau Saya perilaku bisa tanya, salah, bisa benar. Dalil itu kan dalil Ih, itu ya berusaha. Saya Allah. ajar kau ya biar kau cerdas ya. Astaga. Dalil itu ketika saya menjawab. Dengerin. Saya tadi kan menjabarkan. Maduro, diem dulu, Justru Maduro. saya Maduro, diem dulu. mengerucutkan Maduro, tentang diem. kasih itu.
Maduro, diam dulu Maduro diam. Saya tadi memaparkan ajaran kasih di dalam Kristen sesuai ayat tadi. Betul? Di Lukas tadi, kasihlah musuhmu, Secara luas, doakanlah saya musuh yang kerucutkan. menganiaya Kau nggak kamu. mau? Dengar dulu Mau Maduro dengar dulu.